Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Semoga kita semua berada di dalam keadaan sehat. Di dalam ibadah doa pada hari ini, kita akan membaca, kita akan berdoa, dan kita akan bernyanyi memuji Tuhan. Kita akan membaca bacaan-bacaan dan juga menaikkan lagu-lagu yang akan mengajak kita melihat Tuhan Yesus sebagai hamba yang menderita. Dan melalui ibadah doa ini kita juga mau melihat siapa sebenarnya diri kita di hadapan Dia. Jemaat silakan memakai kesempatan ini untuk berdoa, untuk berkontemplasi di hadapan Tuhan. Ada lagu-lagu yang akan kita nyanyikan mungkin masih asing bagi kita sekalian. Tetapi silakan simak lirik dari setiap lagu tersebut. Dan jadikanlah lagu-lagu itu juga sebagai doa di hadapan Tuhan. Hari Minggu kemarin, kita memperingati Minggu Palem. Satu peristiwa di mana orang-orang di jalan menuju ke Yerusalem, mereka mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Mereka menaikkan puji-pujian. Mereka menghamparkan pakaian mereka di jalan. Dan mereka melambaikan ranting-ranting pohon palem. Hari ini kita masuk di dalam satu suasana yang berbeda. Puji-pujian yang disorakan kepada Tuhan Yesus kelak akan berubah menjadi teriakan, salibkan Dia, salibkan Dia. Kita akan membaca dari kitab Yesaya yang sesungguhnya penggenapannya mengacu pada diri Yesus Kristus sendiri, Tuhan kita. Ya, Dia adalah Tuhan, Tuhan pencipta alam semesta. Dia adalah Tuhan pencipta yang telah datang ke dalam dunia, berinkarnasi menjadi manusia, dan menjadi seorang hamba untuk menggenapi rencana keselamatan bagi manusia berdosa, bagi Anda dan bagi saya. Mari kita masuk dalam saat teduh. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat Dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah Ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat Dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa
Jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Dia Tuhan yang jadi hamba, panggil kita mengikutnya. Serahkan hidup sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Dia Tuhan yang jadi hamba, panggil kita mengikutnya. Serahkan hidup sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah pencipta, Allah Maha Kuasa, yang juga Allah yang telah berinkarnasi sebagai manusia, datang ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba, taat memenuhi panggilan-Mu, menggenapkan rencana keselamatan sampai mati di kayu salib. Tuhan, tolonglah kami di dalam ibadah doa malam hari ini. Kami boleh kembali merenungkan akan kehidupan-Mu sebagai seorang hamba yang menderita, yang mengingatkan kami akan panggilan kami, bagaimana juga seharusnya kami hidup bagi Engkau. Sertailah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dari surga Kau datang, masuk ke dalam dunia. Kau datang melayani, beri hidup-Mu bagi kami. Dia Tuhan yang jadi hamba, panggil kita mengikutnya. Serahkan hidup sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Di taman yang bergumul, menanggung beban beratku, bukanlah kehendak
biarkan jadilah kehendak-Mu. Dia Tuhan yang jadi hamba, panggil kita mengikutnya, serahkan hidup sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Lihat tangan kakinya, luka dan pengorbanannya, tangan pencipta semesta. Ia serahkan untuk dipaku. Dia Tuhan yang jadi hamba, panggil kita mengikutnya, serahkan hidup sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Serahkan hidup sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Dengan hening, mari kita mengaku segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang seringkali hidup melawan Tuhan, hidup mendukakan hati Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh rahmat. Kristus telah menanggung dosa kita beserta dengan segala konsekuensinya. Akuilah segala kesalahan kita dan mohonkanlah pengampunannya. Seperti domba yang tersesat, tiap orang sesat jalannya. Seperti domba yang tersesat, tiap orang sesat jalannya. Tuhan telah
jalannya, seperti domba yang tersesat. Tiap orang sesat jalannya. Tuhan telah menimpakan kejahatan kita kepadanya. Tuhan telah menimpakan kejahatan kita kepadanya. Seperti domba yang tersesat, tiap orang sesat jalannya. Seperti domba yang tersesat, tiap orang sesat jalannya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Bacaan yang telah kita baca memang memiliki konteksnya sendiri pada zaman Yesaya. Tetapi bacaan-bacaan tersebut juga mengacu kepada Kristus, sebagaimana yang dikutip oleh Rasul Petrus di dalam suratnya. Berbunyi demikian: Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Petrus mengutipnya bukan hanya untuk menunjukkan penggenapan dari rencana Tuhan, tetapi dalam rangka supaya kita, para murid Kristus, hidup meneladaninya. Ia menuliskan demikian: sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Maka dari itu, mari kita senantiasa hidup dekat dengan Tuhan melalui doa, melalui pembacaan firman-Nya. Mari kita senantiasa hidup meneladani Dia, taat menjalankan kebenaran firman-Nya di dalam hidup kita sehari-hari. Tentu kita merasa bahwa ini menjadi satu tantangan yang begitu besar, tantangan yang begitu berat. Tetapi justru karena itulah kita harus senantiasa hidup mengandalkan kekuatan kuasa-Nya.
puasa yang kita jalankan hari ini dan juga besok bukanlah sekedar kita menahan lapar, tetapi puasa yang kita jalankan sesungguhnya merupakan proses bagi kita untuk belajar hidup senantiasa mengandalkan kuasa Dia. Mengandalkan kuasanya dalam rangka kita hidup meneladani Kristus, menanggalkan segala nafsu kita, menanggalkan ego kita, dan taat pada kehendak Tuhan yang telah menebus kita. Saya mengajak kita menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa melalui acara pada malam hari ini. Biarlah ini boleh mempersiapkan hati kami untuk memperingati akan kematian-Mu ya Tuhan. Juga memperingati kebangkitan-Mu di hari Paskah nanti. Kiranya Tuhan yang boleh menolong. Tuhan, tolong setiap kami supaya kami dapat memaknai kematian dan kebangkitan-Mu dengan benar ya Tuhan. Menyadari kematian-Mu itu telah Engkau lakukan bagi kami. Biarlah itu mengingatkan kami supaya kami tidak bermain-main dengan dosa. Biarlah itu mengingatkan kami bahwa kami tidak lagi seharusnya hidup untuk merasa nyaman dengan diri kami yang penuh dosa ini ya Tuhan. Tetapi kami belajar untuk hidup menanggalkan dosa kami. Kami belajar hidup menaklukkan diri kami di bawah kehendak-Mu yang kudus. Dan nanti ketika kami merayakan Paskah, itu boleh mengingatkan kami, sesungguhnya kuasa kebangkitan-Mu yang telah mengalahkan dosa, yang telah mengalahkan maut, adalah kuasa yang Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh menjalani hidup kami dengan berkemenangan di dalam Engkau. Inilah permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Jemaat silakan mengambil waktu untuk mendoakan anak-anak Tuhan yang akan dibaptis dewasa dan juga disidi. Doakan supaya mereka memiliki kesungguhan hati untuk hidup bagi Tuhan. Mari ambil waktu untuk mendoakan akan hal ini. Mari kita juga bersama-sama mendoakan untuk persiapan acara Jumat Agung dan juga Paskah yang akan kita lakukan di gereja kita dan juga di gereja-gereja lain. Kita doakan supaya acara-acara yang dilaksanakan ini bisa berjalan dengan baik. Dan setiap jemaat yang merayakan boleh merayakan dengan kesungguhan hati. Dan kita juga doakan untuk keamanan selama perayaan Jumat Agung dan Paskah ini, supaya Tuhan boleh karuniakan keamanan kepada gereja-gereja Tuhan. Mari kita doakan untuk hal ini. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga mau mengingat saudara-saudara kami yang berada di Makassar. Pada hari Minggu kemarin, mereka mengalami satu musibah. Gereja katedral di sana mengalami ledakan ya Tuhan. Ada bom bunuh diri yang dilakukan. Di antara jemaat ada yang mengalami luka-luka. Di antara mereka juga tentu ada yang mengalami trauma. Tuhan, tolonglah mereka. Tuhan, berikanlah ketabahan kepada mereka. Tuhan, biarlah melalui peristiwa ini kami juga boleh belajar untuk tetap tunduk kepadamu ya Tuhan. Jangan sampai hal ini menimbulkan pergolakan,
menggerakkan gereja-gereja untuk melakukan tindakan-tindakan balasan. Tuhan tolong supaya hal itu tidak terjadi. Tetapi melalui peristiwa ini, kami mohon supaya Tuhan tetap memegang kendali. Tuhan, ajarlah kepada setiap kami gerejamu untuk tetap belajar saling mengasihi. Meskipun itu sulit. Pakailah gerejamu sebagai terang dimanapun gerejamu ini berada. Kami mau menyerahkan pemerintah kami juga. Berikanlah kepada mereka hikmat marifat-Mu ya Tuhan. Tuntunlah mereka di dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Inilah doa kami ya Tuhan. Berkenan kiranya Tuhan mendengarkan seruan doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Di akhir daripada ibadah doa kita hari ini, mari kembali kita menaikkan lagu The Servant King. Dia Tuhan yang jadi hamba, panggil kita mengikutnya, serahkan hidup sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Dia Tuhan yang jadi hamba, panggil kita mengikutnya, serahkan hidup sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Ibadah doa puasa pada hari ini telah usai. Silakan mengambil waktu teduh. Selamat malam, Tuhan memberkati.